وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال: والقسم الثاني الأفعال السجود لصنم أو شمس أو مخلوق آخر. Masih kita berbicara tentang macam-macam dari kemurtadan. Waliyadzubillah min dzalik. Sebagaimana telah kita bahas bersama-sama bahwasanya waridatu salasatul aqsam. Kemurtadan itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama bagian i'tiqadat, sudah kita bahas. Kemurtadan karena sebab keyakinan. Di antaranya contohnya yang dahulu dia mengingkari kewajiban yang Allah wajibkan, dan kewajibannya itu adalah mujma' alaih, sepakat para ulama. Au halala muharraman, atau dia menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Mengingkari sesuatu yang Allah wajibkan atau menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Seperti minum khamar berzina haram, dia meyakini itu halal. Nah, ini keyakinan yang melempar dia kepada murtad ini. Lalu bagian yang kedua, wal qismu tsani, bagian yang kedua daripada kemurtadan, al-af'al, bisa sebab perbuatan-perbuatan. Seperti apa? Kasujudin lisanamin, seperti sujud kepada makhluk, kepada berhala. Sujud kepada berhala, yang murtad, maulud. Au syamsin, atau kepada matahari, bulan. Au makhlukin akhar, atau sujud kepada makhluk yang lain. Pokoknya sujud kepada selain Allah. Nah, itu murtad, maulud. Sujud kepada pohonan, kepada orang, ya, itu melempar dia dari Islam, jatuh kepada kemurtadan. Illa li darurah, kecuali kalau darurat. Dia sujud sebab darurat. Seperti contohnya kalau enggak sujud mau dibunuh dia, itu darurat, enggak ada jalan lagi bagi dia. Maka selama dia tidak meyakini, ya, itu enggak jadi masalah. Itu pengecualian di sini. Kemudian adapun ar-ruku, bagaimana hukum kalau kita ruku kepada makhluk? Kalau sujud sepakat ulama itu haram hukumnya, dia bisa menyebabkan kemurtadan. Menyebabkan apa? Kemurtadan, keluar dari agama Islam, karena sujud hanya milik Allah. As-sujudul masyru' fil Islam, sujud yang disyariatkan dalam Islam cuma 3 aja. Sujud di dalam sholat, masuk ke dalamnya sujud sahwi, yang kedua sujud tilawah, yang ketiga sujud syukur. Itu aja. Adapun kalau ruku, bagaimana hukumnya? Wa kharaja bis sujud ar-ruku, dikecualikan dari sujud ruku.
fa in qasada ta'dhim li makhluqin biruku ka ta'dhimillahi kafar. Kalau dia bermaksud dalam rukunya itu mengagungkan kepada makhluk seperti mengagungkan dia kepada Allah, ini jelas kufur nggak boleh. Jadi rukunya dia kepada makhluk mengagungkan seperti mengagungkannya dia kepada Allah, jelas itu hukumnya apa? Kufur jelas. Wa illa, kalau enggak seperti itu, bi an qasada ta'dhimahu la ka ta'dhimillah au atlaq fala yakfur bal huwa haramun. Tapi kalau rukunya dia kepada makhluk kagak niat mentakdim seperti takdimnya kepada Allah, enggak seperti itu, maka hukumnya enggak kufur. Cuma perbuatan itu haram. Enggak jatuh kepada kufur, tapi perbuatannya apa? Haram. Ente ruku kepada makhluk, walaupun hati ente rukunya itu tidak mentakdim seperti mentakdim kepada Allah, itu enggak kufur, cuma hukumnya apa? Haram. Tapi kalau sampai mentakdim seperti mentakdim kepada Allah, maka hukumnya kufur. Lalu bagaimana khafdhur ra'si wal inhina ila haddin la yasilu bihi ila aqal ruku? Menundukkan kepala di hadapan orang, kan banyak begitu dia. Di sini bahas sama ulama. Kata Imam Nawawi, amma ba'darat bihil 'adatu min khafdhir ra'si wal inhina ila haddin la yasilu bihi ila aqal ruku fala kufra bihi wala hurmata aidan, lakin yanbaghi karahatuhu. Adapun merundukkan kepala, ya, nggak sampai kepada batas paling ringkasnya ruku. Jadi ya cuma begini aja lah, nggak sampai kepada batasnya ruku. Maka dilihat di sini, itu hukumnya dikatakan kalau tidak sampai kepada batas paling ringkasnya ruku, hukumnya kagak haram dan juga kagak kufur. Cuma dikatakan yang bagi karahati. Nah ini ada hukumnya bisa menjadi makruh ya. Menjadi apa? Makruh. Nah ini ala kulli hal masalah khilafiyah antara bainal ulama tentang merundukkan kepala kepada makhluk. Banyak kita saksikan orang-orang ta'zim dia, hormat kepada orang sambil merundukkan kepala. Nah, ini masalah khilafiyah. Ya kalau ta'zim niatnya pengagungan, penghormatan aja, ini hukumnya nggak apa-apa. Ya, cuma dibahas sama ulama, lebih baik tetap ditinggalkan seperti itu. Ya, hormat dalam hati aja. Ya, ta'zim cukup dalam hati, jangan sampai nunduk-nunduk begitu. Ya, walaupun ini masalah khilafiyah, hati dia kalau nggak mentakdim seperti mentakdim kepada Allah dan lain sebagainya, ini hanya makruh saja. Jadi yang jelas bahwasanya kalau sujud kepada makhluk ini haram mutlak, bisa menyebabkan kekufuran. Ya. Adapun kalau ruku lihat diperinci. Kalau misalnya rukunya dia kepada makhluk, ya, mentakdim sebagaimana dia mentakdim kepada Allah, kufur. Tapi kalau rukunya dia kepada makhluk, ya, tidak mentakdim seperti mentakdimnya dia kepada Allah, maka tidak kufur, tapi hukumnya apa? Haram. Jelas ya? Itu yang kedua, al-af'al. Wal qismu salisu, bagian yang ketiga, ini yang paling banyak, al-aqwalu, ucapan-ucapan. Banyak ucapan-ucapan yang melempar orang kepada kemurtadan. Wa hiya kafiratun jiddan la tanhasiru, dan itu sangat banyak sekali, bahkan enggak terhitung dikatakan. Minha, diantaranya ucapan yang bisa menyebabkan seorang yang mengucapkannya ini bisa keluar dari agama Islam, ayyaqula li muslimin, dia berkata kepada orang Islam, manggil ya kafir. Banyak malu begitu dia, saudaranya dipanggil kafir. Ya. Au ya Yahudi, atau manggil kepada saudaranya yang muslim dengan panggilan Yahudi. Au Nasrani, atau memanggil kepada saudaranya yang muslim dengan panggilan Nasrani, manggil
Yahudi kemari, kafir sini. Aulia alimaddin, atau orang yang kagak punya agama. Kalau bahasa kita PKI gitu ya. PKI situ. Orang yang kagak punya agama. Muridan bidzalik, dia bermaksud dengan hal itu, dengan itu panggilan. Andalladzi alaihil mukhatab, orang yang dia ajak bicara minadin kufur agamanya, au yahudiyah atau orang Yahudi, au nasraniyah atau orang Nasara, au laisa bidinin, orang yang kagak punya agama. Nah, ini bisa menjadi kufur, tapi dengan catatan dia bermaksud dengan memanggil itu orang yang dia ajak omong, yang dia panggil orang kafir, atau dia yang orang yang dia ajak omong, yang dia panggil orang Yahudi atau Nasara atau orang yang kagak punya agama. Ya. Kalau nggak sampai seperti itu, ya ulama mengatakan jangan, ini bahaya kalimat. Ya, ini kalimat bahaya. Maksud saya ini adalah kufur nikmat. Ya, jauh itu. Ya, walaupun diniatkan manggil kafir, nggak boleh tuh ngomong seperti itu kepada orang Islam, bisa kufur. Enggak, maksud saya itu kufur nikmat. Ya, ini nggak kufur. Cuma kan berat jauh itu. Jadi ucapan-ucapan yang seperti itu jangan. Tanpa disadari ucapan yang seperti itu mengeluarkan dia dari Islam, murtad itu. Manggil saudaranya orang kafir, kafir sini dulu. Yahudi sini dulu. Nasara, orang yang punya agama. Itu bahaya begitu. Jangan. Manggil orang dengan nama yang paling dia senangi. Itu kiat tuh, bagaimana orang saudara kita senang sama kita. Di antaranya apa? Antad'uhu bi ahabbi asma'i. Kamu memanggil dia dengan nama yang paling dia senangi. Siapa tuh? Kalau dipanggil nama yang paling dia senang, panggil yang begitu, sehingga dia jadi senang sama kita. Jangan manggil kataan dia dipanggil, ya. Kadang-kadang dia dengar nama dia nggak senang dipanggil, kesel, jangan berbuat dosa. Dan itu namanya menyebar yang namanya permusuhan. Jadi panggil saudara kita dengan nama yang paling sebutan yang paling dia senang. Kadang-kadang orang disebut titelnya senang, betul? Apa? Girangin dia, sebutin semuanya. Ya, nggak jadi masalah. Manggil Pak Haji nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Ya, ini idkhalus surur, termasuk menyenangkan hati. Kadang-kadang orang yang udah haji, nggak dipanggil Pak Haji kan marah juga ya. Jangan. Tetap kita panggil aja nggak apa-apa. Yang penting orang senang, girang sama kita. Wa kasukhriya bismin min asma'ihi ta'ala. Kemudian di antara ucapan yang bisa menyebabkan kekufuran, mengolok-olok nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, min asma'illah, min asma'il husna. Iya, diolok-olok, dimain-mainkan sama dia. Kufur tuh, auzubillah. Au wa'dihi, atau mengolok-olok janji Allah. Janji apa di sini? Surga, wassawab, pahala. Itu janji. Diolok-olok sama dia. Mau sholat ya, mau surga, kalau hati-hati. Au wa'idihi, atau mengolok-olok daripada ancaman. Ya. Ancamannya seperti apa? Seperti binar wal iqab, neraka dan siksa. Ya. Emang neraka, ya diolok-olok, neraka enak kali situ ya, kumpul sama artis kan begitu banyak dia. Naudzubillah. Emang kita rasain apa? Orang udah di hari kiamat udah gak kenal lagi sama siapa. Ya, udah ngurus diri masing-masing udah. Anak sama orang tua lari, orang tua sama anak lari, suami sama istri lah. Yang kenal di dunia saling lari tuh. Nggak mau ketemu, khawatir apa? Yang kenal sama kita nuntut. Oh, ini orang pernah bolehin gue, ada kesempatan. Ngadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakfa alaihi nisbata dzalik ilaihi subhanahu wa ta'ala. Ya, yang
yang tidak samar atasnya dinisbahkan hal itu kepada Allah. Jadi mengolok-olok nama-nama Allah atau janji-janji Allah berupa surga, pahala, awa'idihi atau ancamannya, ya, neraka atau siksa, diolok-olok. Wa ka'ayyakula, dan ucapan yang bisa menyebabkan seorang murtad, naudzubillah, seorang mengatakan lau amarani Allahu bikadza lam af'alhu. Dia bilang begini, kalau seandainya Allah memerintahkan saya ini, saya akan kerjain, dia bilang. Dia ngomong begitu aja, sama. Naudzubillah, itu menyebabkan kekufuran, murtad. Atau ucapan seorang lau sharatil qiblatu fi jihati kadza ma shallaitu ilaiha. Nah, kalau seandainya kiblat kemari, mau sholat kemari. Kalau seandainya kiblat arahnya kemari, saya tidak akan mau sholat ke arah sana. Ya, misalnya di gambarannya bisa begini. Orang nggak tahu arah kiblat. Berapa orang di atas gunung, dan sholat harus mengarah ke arah kiblat. Kalau nggak tahu bagaimana, maka bil-ijtihad. Dengan apa? Ijtihad. Badlul majhud fi tahsilil maqsud. Jadi mengetahui arah kiblat dengan ijtihad dulu. Bi'alamah, dengan tanda-tanda. Tanda-tanda dilihat. Yang satu bilang, oh kiblat kemarin nih. Yang satu bilang kemarin. Dia ngotot, kemarin dia bilang. Kalau seandainya kiblat kemarin, gua mau sholat kemarin, dia bilang. Hati-hati. Ucapan yang kita anggap sepele, kesannya main-main, tapi menyebabkan apa? Murtad. Makanya udah disinggung sama kakak Abdullah bin Zahir dalam kitab di awal. Ya, ini ucapan-ucapan al-fadhun yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Dan dia nggak sadar itu dia bilang. Padahal ucapan tersebut mengeluarkan dia dari Islam. Dia menganggap ucapan itu dosa, apalagi kufur, dia bilang. Dosa tidak dianggap bagi kita begitu ya. Biasa ucapan itu. Padahal itu ucapan yang bisa melempar dia dari Islam. Atau ucapan lau a'tani Allah al-jannah ma dakhaltuha. Kalau seandainya Allah memberikan aku surga, saya enggak mau masuk, dia bilang. Ini semua mustakhifan. Dia meremehkan au mudhiran lil 'inad, atau menampakkan daripada al-'inad. Mustakhifan, meremehkan, au mudhiran lil 'inad, atau menampakkan daripada perlawanan fil kul, dalam semuanya itu. Yang tiga perkara. Apa yang tiga tadi? Yang tiga, dia mengatakan kalau seandainya Allah memerintahkan aku ini, saya tidak akan mengerjakannya. Hati-hati. Bermaksud dengan ucapan itu merendahkan dan menentang. Yang kedua, kalau seandainya kiblat ke arah sana, saya nggak mau bakal sholat ke sana. Maksudnya meremehkan. Yang ketiga, kalau seandainya Allah memberikan kepadaku surga, masukkan ke surga, aku nggak mau masuk ke dalamnya. Juga ini niatnya apa? Mustakhifan, merendahkan. Ai mudhiran lil 'inad, menampakkan daripada perlawanan. Itu kufur. Wa ka'ayyakula, atau seorang mengatakan, lau akhadani Allahu bitarkis shalah, kalau seandainya Allah menghukum saya sebab meninggalkan sholat, ma'ama ana fihi minal marad, padahal saya sakit. Zalamani, Allah telah berbuat zalim kepada saya. Kalau seandainya Allah menghukum saya sebab meninggalkan sholat, padahal saya sakit, maka Allah telah berbuat zalim kepada saya. Oh, ucapan begini kufur ini, Allah murtad, Allah bilang min. Maka hati-hati. Awqala li fi'li hadis, hadza bi ghairi taqdirillah, hadza bi ghairi taqdirillah. Atau seorang mengatakan li fi'li hadisin, dari perbuatan yang baru, kejadian yang baru, dia bilang hadza bi ghairi taqdirillah, ini terjadi bukan karena takdir Allah. Hati-hati. Ini terjadi bukan karena takdir Allah. Boleh semua ini
adalah bi qadarihi wa qada'ih, dengan takdir Allah dan ketetapan Allah. Nah, kita kumpul di sini takdir Allah. Makanya wajib beriman antu bina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Wajib beriman kepada takdir Allah, yang baik yang buruk min Allah. Bukan mau yang enaknya doang. Semua yang baik maupun yang buruk, semuanya ketetapan Allah, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berkata ini kejadian, bukan dari takdir Allah, dibilang murtad. Alhamdulillah. Au law syahida indil anbiya'a al-anbiya'u aw al-malaika aw jami'ul muslimin bikadza ma qabaltuhum ay ma sadaqtu qawlahu. Apabila bersaksi kepadaku para nabi atau para malaikat atau seluruh orang muslimin bikadza, dengan hal ini, ma qabaltuhum, saya enggak terima kesaksian mereka, enggak percaya omongan mereka. Ini sama kufur, naudzubillah. Ada urusan bawa malaikat, bawa nabi. Ya, nabi maksum, malaikat maksum. Au qala la af'alu kadza wa in kana sunnatan, atau seorang mengatakan saya enggak mau mengerjakan ini walaupun sunnah. Tentu bisa di sini dalam syarahnya belim al-farq. Ada orang yang bilang sama inti, gunting kuku kamu, panjang tuh. Au qusha syawaribah, kumis kamu tuh ya berpanjang tuh, cukur. Diminum ikut nambang juga, repot. Ada orang yang bilang begitu sama kita, gunting kuku kamu, cukur kumis kamu tuh. Fa innahu sunnah, itu sunnah. Apa dia ngomong? La af'alu kadza wa in kana sunnatan. Aku nggak mau, dibilang walaupun sunnah. Ucapan murtad, naudzubillah. Yaqsidu al-istihda, cuma dia bermaksud bicara seperti itu al-istihda, meremehkan sunnah, merendahkan sunnah. Nggak mau kerjain walaupun sunnah, dibilang. Terus bermaksud dalam hatinya merendahkan sunnah, meremehkan. Naudzubillah, kufur. Dalam syarahnya dikatakan qala fi kifayatil akhyar, diucapkan atau disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, walau tagawala sakhsani faqala ahaduhuma la haula wala quwwata illa billah. Itu haubalah namanya ya. Seorang mengatakan, dua orang ya, ada yang ngomong, yang satu ngomong la haula wala quwwata illa billah. Wa qala al-akhar, yang satunya ngomong la haula la tughni bin ju'. Tidak ada daya, kalau lapar gak kuat, bilang. Ini sampingnya ngomong la haula wala quwwata illa billah. Dispontanin sama dia tuh. Cuma kalimat itu lain. Kesan kayak mengejek. La haula la tughni bin ju'. Tidak ada daya. Ya, la tughni an ju'. Kalau lapar udah mau ngapain, dibilang. Ini kafar nih, kufur. Ucapan yang bisa menyebabkan kufur. Lau sami'a adzan al-mu'adzin, apabila seorang mendengar orang adzan, wa qala innahu yakdzib, ini bohong nih adzannya. Ya. Ya bohongnya kan, adzannya dibilang dibohong nih. Fa innahu yakdzib. Fa innahu yakdzib. Innahu yakdzib, kafar, dibilang. Yang akan bohong nih. Bohong di sini iya ada maksud. Kalau misalnya maksudnya dia bohong, main-main yang akan nih belum waktu nih, itu nggak kufur ya. Ini kalau dia sampai bilang ini dusta, ini panggilan dusta, ini itu kafar, naudzubillah. Itu keras ya, kita selalu tahu begini. Walau qala la akhaful qiyamah, atau orang mengatakan saya kagak takut hari kiamat, dibilang.
dibilang kafar. Bahaya dia. Ini semua memang kalau dalam hatinya ini istighfar, meremehkan. Istighfar meremehkan. Ya. Orang soleh itu takut ya, takut. Ibadahnya banyak, semakin takut kepada Allah. Semakin takut kepada Allah. Kita kalau punya ibadah makin berani. Itu diri munafik begitu. Ini kita introspeksi masing-masing. Orang soleh, mereka semakin hebat ibadahnya, semakin takut kepada Allah. Merasa orang yang lalai dalam khidmah kepada Allah. Berbeda dengan orang munafik, ma'agilatil a'mal, amalnya sedikit, udah merasa min ahli jannah, calon penghuni surga. Atau ucapan lau kana fulan nabiyyan ma amantu bih. Kalau seandainya fulan nabi nih, fulan, ya, saya nggak beriman kepada dia bilang. Jadi jangan juga, ini bahaya. Atau ucapan a'tahu alimun fatwa faqala ishhad asy-syara'. Ada orang alim memberikan fatwa, ini fatwanya ini. Dibilang apa? Ishhad asy-syara'. Ini syariat apa ini dibilang? Fatwa apaan yang begini? Hati-hati tuh. Kalau orang alim memberikan fatwa yang orang alim yang sesungguhnya, ya. Nah, ini telah memberikan fatwa ulama-ulama kita, ya, yang terdahulu ada fatwa tentang hukum ini misalnya. Disepakati oleh para ulama banyak dengan referensi jelas. Kita karena nggak cocok sama dia, ishhad asy-syara'. Ini fatwa apa ini berarti? Muridan al-istighfar. Maksud dengan omongannya merendahkan. Hati-hati, kufur juga itu terjadi. Awala atau ucapan laknatullah ala kulli alim. Oh, bahaya. Maka Allah melaknat kepada setiap orang yang alim. Muridan dia bermaksud al-istighraq, menyeluruhkan, asyamil, seluruhnya, li ahadil anbiya. Ya, alim semuanya dibilang, termasuk para nabi. Jelas. Awala atau orang mengatakan ana bari'un minallah, saya terbebas dari Allah, jauh dari Allah. Jadi au minal malaikah, atau terbebas jauh dari para malaikat Allah. Au minan nabi, atau dari nabi. Au minal Quran, atau dari Al-Quran. Au minal syariah, atau dari syariat. Au minal Islam, atau dari Islam. Bahaya dia. Orang bilang apa? Ana bari'un ba'idun, jauh, terbebas dari Allah, jauh dari malaikat, jauh dari nabi, jauh dari Quran, jauh dari syariat, jauh dari Islam. Bahaya juga dalam ini kita suruh mutafik bilang kufur, murtad jadinya. Alhamdulillah. Au qala li hukmin hukima bihi min al-ahkam syar'iyyah laisa hadzal hukum. Atau dia berkata li hukmin hukima bihi min al-ahkam, satu hukum yang dihukumkan seperti ini dari syariat, laisa hadzal hukum, dibilang ini bukan hukum yang benar, dibilang adalah hukum syariat. Ini orang yang mencuri udah sampai batas nisab, potong tangan. Kan hukum syariat begitu, betul? Dibilang, ini gak benar nih hukum begini. Hati-hati tuh. Di negara kita belum kepake yang namanya hukum syariat Islam. Cuma gak boleh dalam hati kita mengalahkan hukum selain hukum Allah. Selain hukum Allah ada di atas dalam hati kita. Ini hati-hati. Walaupun belum diterapkan ada di negeri kita, tapi tetap dalam hati kita hukmullah segala-galanya. Syariat agama Allah di atas. Jelas ya? Jadi nggak boleh. Kalau itu pakai hukum tangan, jangan dikomentari. Hukum apaan tuh nggak benar, harus penuh tangan. Kasihan orang. Nah, ini bisa murtad. Nauzubillah. Atau dia mengatakan la ariful hukum,
sehingga kenal ini hukum. Apa ini hukum begini nih? Ya. Semuanya mustahdian bihukmillah. Dia berucap seperti itu karena menghinakan hukum Allah. Au qala wa qad mala'a wi'a, atau orang mengatakan ada satu bejana tempat sudah terpenuhi dengan air. Dia mengatakan wa ka'san dihaqa, gelas-gelas yang telah dipenuhi dengan arak. Wa ka'san dihaqa. Itu Al-Qur'an ya, surah An-Naba. Wa ka'san dihaqa. Jadi sambil nuang penuh air sambil baca itu, niatnya isti'dzan, buat kocak-kocakan baca Quran. Paham maksud itu? Wa ka'san dihaqa, gelas-gelas yang dipenuhi dengan air sambil nuang dia. Tapi niatnya isti'dzan. Kalau niatnya baca Quran apa pahala. Au afrig syaraba. Ya, tuangkan air. Fakanat saraba, sambil ngomong itu dia baca Quran. Fakanat saraba. Apa juga tuh? Fakanat saraba. Ini habaan munsarab, sia-sia. Au inda wadnin au kailin, atau ketika menimbang atau menakar. Yang warung ya. Lagi nimbang lagi nakar sambil baca. Wa idza kaluhum au wazanuhum yukhsirun. Jadi buat bercandaan sambil nimbang, bercandaan. Wa idza kaluhum, apabila mereka ya menakar ya buat orang, awwadaluhum, atau menimbang, yukhsirun, mereka merugikan. Sambil nimbang, sambil nakar, baca, tapi niatnya bercanda dia. Istighfar namanya itu. Ini kufur, hati-hati itu. Meremehkan Al-Quran. Au inda ru'yati jam'in, dia melihat kelompok orang banyak penuh. Dia baca satu ayat. Wa hasyarnahum falam nugadir minhum ahada. Kami kumpulkan mereka, kata Allah, dan tidak seorang pun dari mereka yang kami tinggalkan. Semuanya dari kumpulin ini. Nggak ada seorang pun yang bisa lolos. Cuma dia baca ini ketika melihat kumpulan orang banyak. Cuma bacanya buat bercanda-bercandaan, begitu maksudnya. Ya kalau niat baca Quran lebih pahala. Biqasdil istighfar, dengan maksud meremehkan daripada Al-Quran. Awil isti'dzar fil Quran. Wa kadza kullu mawdi'in ustumila fihi al-Quran, bidzalika, ini contoh aja. Quran yang lain pun ente baca dengan niat istighfar, merendahkan, buat main-mainan. Ada contoh begini, baca, hati-hati tuh. Itu bisa menyebabkan kufuran. Fa in kana bi ghairi dzalikal qasad fa yakfur. Tapi kalau tidak bermaksud seperti itu ya kufur, pahala. Kalau niatnya baca Quran dapat pahala. Lakin qala Syekh Ahmad bin Muhammad bin Hajar rahimahullah, la tab'ud hurmatu. Ya. Nah, ini enggak jauh, bisa juga haram dibilang. Ya enggak pas aja. Kalau enggak bermaksud menghina, cuma berbicara model-model begitu, ya. Nah, ini tadi bin Hajar walaupun enggak kufur tapi enggak jauh haram juga dibilang. Makanya benar kau baca Quran niat dengan baca Quran benar. Jangan buat soto-sotoan, bercanda-bercanda. Ada orang kadang-kadang begini, ya, ngomong pakai bahasa Al-Quran, maksudnya bercanda dia. Biar kesannya ngomong bahasa Arab dia. Cuma yang dibaca Al-Quran. Ya ayo kafir. Ini nyabutin pakai bahasa Al-Quran juga. Biar kesannya ngomong bahasa Arab. Ini hati-hati juga begitu. Itu nggak jauh juga istighfar itu namanya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita ya dari bila aqwal dan ucapan-ucapan yang menyebabkan kita tergelincir dari agama Islam. Alhamdulillah min dzalik. Hati-hati mutar, makanya ya
yang kata disinggung oleh Abdullah bin Zubair dalam awal ini kitab, ya ini ucapan-ucapan yang orang anggap remeh. Dia nggak menganggap dosa, apalagi jadi kufur. Dosa aja nggak dianggap sama dia, nggak disangka. Itu ucapan biasa. Manggil orang Islamnya kafir sini dulu, kan biasa dia banyak orang gitu. Ya PKI sini dulu, kan PKI bergabung agama. Nah, ini bahaya. Yang mudah-mudahan Allah jaga lisan kita. Hanya kalau diam itu selamat dah. Diam. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaknya berkata yang baik atau ya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan as-sehat wal afiyah, panjang umur dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعطى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه والحمد لله في البدء والثناء. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.